Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang isolasi kurkumin. Untuk anggotanya yaitu Muhammad Eriko Aziz, Olana Vita Tasani, Amalia Nur Fazrina, Putri Meliani, Meisya Alfayunia, Adiba Sofi Sahara, dan Misyala Natalia Gunawan. Adapun beberapa materi yang akan disampaikan, yang pertama itu tujuan, yang kedua alat, bahan, dan prosedur, yang ketiga pengamatan data, dan yang terakhir analisis data serta kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan, membahas tentang tujuan dari praktikum isolasi kurkumin. Apa tujuan dari praktikum isolasi kurkumin? Tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa mampu melakukan isolasi kurkumin dari kunyit. Alat yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu corong gelas, corong Bachar, Erlenmeyer, gelas ROG, pengaduk gelas, pivot volume, balvam, kompor listrik, penangas air, seperangkat sohlet LED, seperangkat distilasi, dan oven. Selanjutnya, bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu serbuk kunyit, aquades, etanol, PB asetat, asam sulfat, dietil eter, dan kertas saring. Prosedur: kunyit yang sudah dihaluskan dan dikeringkan sebanyak 15 gram dimasukkan ke dalam ekstraktor sohlet. Sebagai pelarutnya, 40 ml etanol dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Proses ekstraksi kontinu dilakukan selama 2 jam. Hasil yang diperoleh ditambahkan PB asetat 0,1 m berlebih sampai tidak terbentuk endapan lagi. Endapan tersebut ditambahkan dengan asam sulfat encer 0,1 m dan diperoleh endapan lagi. Endapan selanjutnya disaring dan ditambahkan ke dalam etanol dan dipekatkan dengan pemutar hampa atau evaporator buci atau labu alas bulat ditimbang terlebih dahulu. Larutan disaring dan endapan yang didapat dituangi di etil eter berulang-ulang sampai didapatkan endapan dengan warna coklat muda. Uji titik leleh serta spektrofometer IR dan UV vis dilakukan untuk melihat kemurniannya. Subjudul yang ketiga yaitu data pengamatan dari isolasi kurkumin. Penambahan etanol 110 ml berfungsi sebagai pelarut. Kemudian ekstraksi. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan atau pengambilan yang menggunakan pelarut dalam ekstraknya, sehingga terjadi ekstraksi yang kontinu dengan adanya jumlah pelarut konstan yang juga dibantu dengan pendingin balik. Pada ekstraksi ini dilakukan sekali siklus, di mana ditandai dengan penuhnya sifon yang kemudian akan disalurkan ke labu alas bulat. Kemudian durasi yang diperlukan yaitu selama 87 menit. Penambahan PB asetat 0,1 m. Perubahan yang terjadi pada larutan yaitu dari warna orange ke warna merah bata. Fungsi penambahannya yaitu membentuk endapan berwarna merah bata. Kemudian penambahan H2SO4 0,1 m. Penambahan yang terjadi yaitu untuk memperbanyak endapan yang terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu endapan membentuk warna putih. Kemudian proses evaporator berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Prinsip kerjanya yaitu dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi.
penambahan dietil ether. Fungsinya untuk mendapatkan endapan berwarna coklat muda serta mempercepat proses pengeringan. Lalu ada proses oven, berfungsi sebagai memanaskan atau mengeringkan endapan yang masih ada campuran airnya. Durasi yang diperlukan dalam oven ini selama 17 menit. Kemudian proses desikator. Proses desikator ini berfungsi untuk menyerap kalor atau mempercepat proses pendinginan. Durasi yang dibutuhkan dalam proses ini sekitar 15 menit. Kemudian kita telah dapat massa kunyit yang ditimbang yaitu sebanyak 15,007 gram. Kemudian massa cawan plus kertas saring atau bisa disebut dengan W0 yaitu 56,6564 gram. Dan yang terakhir, massa cawan ditambah kertas saring dan kurkumin atau bisa disebut dengan W1 yaitu sebanyak 56,7649 gram. Diketahui W1 sama dengan 56,7649 gram, W0 sama dengan 56,6564 gram, massa sampel sebesar 15,0007 gram. Ditanya persen kadar kurkumin. Kadar kurkumin diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu massa kurkumin praktik dibagi massa sampel dikali 100% sama dengan W1 dikurang W0 dibagi massa sampel dikali 100%, di mana W1 sebesar 56,7649 gram dikurangin W0 sebesar 56,6564 gram dibagi massa sampel sebesar 15,0007 gram dikali 100%. Kemudian didapatkan hasil 0,1085 gram dibagi 15,0007 gram dikali 100%. Dan diperolehlah persen kadar kurkumin sebesar 0,72%. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu berdasarkan praktikum kimia organik dengan judul isolasi kurkumin dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat melakukan isolasi kurkumin pada kunyit dengan mendapatkan nilai kadar kurkumin sebesar 0,72%. Dicukupkan sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.